Untuk pertemuan pagi ini akan dibahas mengenai sudut pertengahan trigonometri. Di dalam sudut pertengahan trigonometri terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah identitas sinus pertengahan, yang kedua identitas kosinus pertengahan, dan yang ketiga adalah identitas tan pertengahan. Untuk yang pertamanya dibahas adalah identitas sinus sudut pertengahan. Pada materi ini sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang identitas trigonometri sudut ganda atau sudut rangkap. Itu tidak boleh dilupakan karena berkaitan dengan sudut pertengahan. Yang pertama adalah cos 2 alfa, rumus yang kemarin pada sudut rangkap. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Artinya untuk pembuktian setengahnya, maka cos 2 alfanya dikalikan dengan 2 dikalikan dengan setengah, dan 2 sin kuadratnya dikalikan dengan setengah, maka cos 2 alfa dikali setengah menjadi cos alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa dikalikan setengah menjadi setengah alfa. Kalau sudah, min 2 sin kuadrat setengah alfanya dipindahkan ke ruas sebelah kiri, maka tandanya menjadi positif, menjadi 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa, menjadi sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan 2. Karena sinnya di situ berbentuk kuadrat, maka supaya menghilangkan kuadratnya dirubah menjadi akar, sehingga sin setengah alfa sama dengan akar 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan 2. Itu tadi adalah pembuktian sinus sudut pertengahan. Jadi rumus sinus sudut pertengahan adalah sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan 2. Untuk plus minusnya di sini tergantung dari nilai kuadrannya. Nilai kuadrannya dilihat dari soal yang diketahui. Untuk sin, jika bernilai positif maka berada di kuadran 1 dan 2. Tetapi kalau bernilai negatif maka berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Sekarang pembuktian yang kedua. Yang kedua adalah identitas kosinus sudut pertengahan. Ingat kembali, untuk cos 2 alfa sama dengan 2 dikali cos kuadrat alfa dikurangkan 1. Seperti tadi, 2-nya dikalikan dengan setengah, maka menjadi cos alfa sama dengan 2 dikali cos kuadrat setengah alfa dikurangi 1. 2 cos kuadrat setengah alfa dipindah ruaskan menjadi negatif cos kuadrat setengah alfa sama dengan min 1 dikurangkan dengan cos alfa. Supaya hasilnya menjadi positif, maka ruas kiri dan kanan dikalikan dengan negatif, menjadi 2 cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 ditambah cos alfa, sehingga 2 cos kuadrat setengah alfa sama dengan cos alfa plus 1. Menjadi ruas berikutnya, cos kuadrat setengah alfa sama dengan cos alfa plus 1 dibagi 2. Untuk menghilangkan kuadratnya maka dibentuk akar, sehingga cos setengah alfa sama dengan plus minus akar cos alfa ditambah 1 dibagi dengan 2. Untuk plus minusnya tadi tergantung dari di kuadran berapa. Untuk cos bernilai positif kalau berada di kuadran 1 dan 4. Tetapi jika cos menggunakan negatif maka berada di kuadran 2 dan 3. Sekarang pembuktian yang ketiga, identitas tan sudut pertengahan. Ingat, kalau tan itu adalah sin per cos, maka kalau yang ditanyakan tan setengah alfa sama dengan sin setengah alfa dibagi dengan cos setengah alfa.
Tadi rumus sin setengah alfa pada pertengahannya adalah akar 1 dikurangi cos alfa dibagi 2 dibagi rumus pertengahan cos setengah alfa sama dengan akar 1 ditambah cos alfa dibagi dengan 2 sama dengan akar 1 dikurangi cos kuadrat alfa dibagi 2 dibagi 1 plus cos alfa dibagi 2 sama dengan, supaya nanti akarnya diganti, duanya sama-sama dicoret menjadi 1 min cos alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa, sehingga rumus untuk sudut pertengahan tan setengah alfa sama dengan akar 1 min cos alfa dibagi 1 plus cos alfa, atau juga bisa menggunakan tan setengah alfa sama dengan sin theta dibagi 1 plus cos theta. Tetanya bisa diganti dengan alfa tergantung konteks soalnya, dan tan setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos theta dibagi sin theta. Itu adalah pembuktian untuk sinus pertengahan, kosinus, dan tan pertengahan. Sekarang untuk contohnya, cos 1/8 pi adalah, karena di sini adalah sudut pertengahan, maka dituliskan cos 1/8 pi sama dengan cos setengah dikalikan berapa biar hasilnya 1/8, maka adalah dikalikan dengan 1/4 pi. Maka cos setengah dikali 1/4, pi-nya diganti dengan 180. Maka cos setengah dikali dengan 45 derajat, yaitu 180 dibagi 40. Artinya 45. Maka 45 derajat di situ adalah sebagai alfanya. Kalau sudah ketemu alfanya, langsung masuk ke rumus. Karena yang ditanyakan cos, maka cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos alfa dibagi dengan 2. 1/8 pi tadi 45 derajat, berarti berada di kuadran 1. Maka akar dari plus, harusnya pakai plus tapi tidak usah dituliskan, menjadi akar 1 plus cos alfanya 45 derajat dibagi 2 sama dengan akar 1 ditambah nilai cos 45 adalah setengah akar 2 dibagi dengan 2. Kalau sudah disamakan penyebutnya, yaitu akar 2/1 dikalikan 2 adalah 2 ditambah, masih tetap ya, setengah akar 2 atau dituliskan 1 akar 2 dibagi dengan 2 menjadi akar 2 plus akar 2 dibagi 2 dikalikan dengan setengah. Kenapa dikalikan setengah? Karena disitunya adalah per 2, sehingga hasilnya akar 2 ditambah akar 2 per 4. Kenapa per 4? Karena 2 dikali 2 sama dengan hasilnya setengah. Kenapa di situ setengah? Karena akar 4. Akar 4 adalah 2, maka menjadi 1/2 dikalikan akar 2 plus akar 2. Semoga bisa dipahami ya. Contoh berikutnya untuk sin 225 derajat. Pertama, artinya setengah alfanya adalah 225 derajat. Maka kalau akan mencari sudut alfanya, yaitu 2, itu sudah pasti dikalikan dengan 2 karena pertengahan. 2 dikali 225 derajat sama dengan 45 derajat. Artinya nanti alfanya bernilai 45 derajat. Sekarang dimasukkan ke rumus. Sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa dibagi dengan 2. Sin setengah alfanya tadi 22,5 sama dengan, sekarang kita akan coba menggunakan tanda plus atau min. Dilihat soalnya, sinnya 22,5. Sin 225 itu berada di kuadran berapa? Di kuadran 1. Maka bernilai positif, sehingga rumusnya akar
1 dikurangi cos 45 derajat dibagi 2. Kalau sudah disubstitusikan, 1 dikurangi cos 45 adalah setengah akar 2 dibagi dengan 2. Berikutnya menjadi akar 1 dikurangi setengah akar 2 dibagi 2 dikalikan dengan 2 per 2. Sudah menjadi dikalikan ya. 1 kali 2 adalah 2. Min setengah akar 2 kali 2 adalah akar 2. Karena 2 sama 2 nya dicoret. 2 kali 2 adalah 4. Sama dengan setengah. Kenapa setengah? Akar 4 adalah 2. Maka setengah dikalikan akar 2 dikurangan dengan akar 2. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga, sin pi per 2. Kita cari sin setengah alfanya dulu dengan cara pi-nya diganti dengan 180. 180 dibagi 12, maka hasilnya adalah 15. Artinya sudut setengah alfanya adalah 15. Sekarang mencari alfanya. Alfanya adalah 2 dikalikan dengan 15, maka hasilnya adalah 30. Kalau sudah sama, dimasukkan ke rumusnya tadi. Sin 15 derajat plus minus akar 1 dikurangi cos 30 derajat dibagi dengan 2. Karena berada di kuadran 1, tadi sin setengah alfanya nilainya 15, maka menggunakan positif, yaitu akar 1 dikurangi cos 30 derajat dibagi 2 sama dengan 1 dikurangi setengah akar 3 dibagi dengan 2 dikali dengan 2 per 2. Maka hasilnya 1 kali 2 adalah 2 dikurangi 2 setengah akar 3 kali 2 adalah akar 3. 2 kali 2 adalah 4. Sehingga hasilnya adalah akar 2 min akar 3 per 2 atau sama dengan setengah dikalikan akar 2 dikurangi dengan akar 3. Itu bisa ditambah ya bawahnya, setengah dikali akar 2 min akar 3. Sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah cos 112,5. Maka setengah alfanya adalah 212,5. Kalau mencari alfanya dikalikan dengan 2. Hasil alfanya adalah 225 derajat. Kalau sudah dimasukkan ke rumus cos setengah alfanya, sekarang dilihat setengah alfanya berada di kuadran berapa itu? Karena berada di kuadran, maka nilainya adalah negatif, menjadi negatif 1 plus cos alfa dibagi dengan 2 menjadi negatif akar 1 plus cos 225 dibagi dengan 2. Kalau sudah disubstitusikan masing-masing nilainya, cos 225 adalah min setengah akar 2, maka menjadi min akar 1 plus dikalikan min setengah akar 2 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 2 per 2 sama dengan menjadi min akar 1 kali 2 adalah 2, min setengah akar 2 kali 2 adalah akar 2 dibagi dengan 4 menjadi negatif setengah akar 2 dikurang akar 2 dikurangi dengan akar 2. Berikutnya tan 3/8 pi. Setengah alfanya adalah sama, yaitu 67,5, pi-nya diganti 180, maka alfanya dikalikan dengan 2 kalinya, yaitu 135. Kalau sudah dimasukkan ke rumusnya, tan setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos theta dibagi sin theta. Cos theta-nya diganti dengan 135 dan sin theta-nya adalah 135. Cos 135 adalah min setengah akar 3, maka min sama min jadi plus 1 plus setengah akar 2 dibagi sin 135 setengah akar 2. Sekarang dijabarkan 1 plus setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 dirasionalkan bentuk akar dikalikan akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2 ditambah setengah akar 2 kali akar 2 adalah akar 4 dibagi setengah akar 2 kali akar 2 adalah setengah akar 4. Jadi akar 2 ditambah setengah kali 2 dibagi setengah kali 2. Hasilnya akar 2 plus 1 bagi 1 atau akar 2 ditambah 1.
Untuk materi PTS yaitu dari bab awal sampai dengan sudut pertengahan. Kalau masih belum paham silakan diulang videonya. Sekian, terima kasih.